Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Sungguh kita bersyukur untuk satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Lului hamu harajami debata Rabdohot hati gorana Tambahono nama ondeng Tuhamu Haleluya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kenal melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami sungguh bersyukur atas satu hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup serta melakukan yang terbaik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi bekal bagi kami. Biarlah kiranya damai yang daripadamu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan serta melakukannya. Hanya melalui Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita melihat ke dunia sekitar kita, kita akan menyadari ada begitu banyak distraksi di sekitar kita. Ada begitu banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita. Hidup bergerak dengan begitu cepat. Kita bangun di pagi hari, lalu kita langsung berhadapan dengan daftar tugas. Hari ini saya harus mengerjakan ini dan itu. Kita sibuk bergerak dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Entah itu di tempat kerja, di tengah keluarga, lingkungan sosial, atau kita sibuk dengan dunia sendiri. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita itu, tanpa kita sadari, kehadiran Tuhan bisa perlahan-lahan memudar, menjadi semakin samar, bukan karena kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, tapi karena kita terlalu sibuk. Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan kita, melainkan hanya bagian kecil di pinggiran hidup kita. Tuhan hanya dicari ketika kita punya waktu luang, kalau sempat, atau hanya ketika kita kesulitan atau terdesak. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita untuk sebuah perubahan. Bukan perubahan yang rumit, melainkan satu perubahan yang mendasar, yaitu menjadikan Dia sebagai prioritas dalam hidup kita. Menata ulang hidup kita, kebiasaan kita, dan juga hati kita, sehingga Tuhan bukan hanya lagi sesuatu yang dipikirkan belakangan, berada di urutan kedua, ketiga, atau terakhir, tetapi Dia harus menjadi pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Bapak, Ibu, firman ini bukan sekedar nasihat, tapi ini adalah janji. Tuhan tidak hanya berkata carilah dahulu, tapi ada juga jaminan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kita mengutamakan Allah, kita tidak akan kekurangan. Apapun yang kita butuhkan, kita akan dipelihara oleh Dia yang mengetahui hidup kita. Masalahnya adalah seringkali kita melakukan kebalikannya. Kita mencari semuanya terlebih dahulu, entah itu masa depan, kemapanan, kesejahteraan ekonomi, relasi yang banyak, baru kita datang kepada Tuhan. Tapi sekarang kita dipanggil untuk melakukan kebalikannya, dipanggil untuk berputar haluan.
Percayalah dahulu, baru kita lanjut berjalan. Utamakan Tuhan terlebih dahulu, maka sisanya akan mengikuti. Lalu bagaimana cara melakukannya di tengah hingar-bingar dunia ini, di tengah kesibukan kita setiap hari? Yang pertama, prioritaskan waktu bersama Tuhan. Langkah pertama dan yang paling penting adalah menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita sering dengar orang bilang, saya tidak ada waktu. Padahal sebenarnya itu hanya soal prioritas. Ada ungkapan yang mengatakan, it's not about having time, it's about making time. Kita memang harus dengan sengaja memberi tempat untuk Tuhan. Waktunya tidak harus lama atau panjang, tapi kita harus tulus dalam memberi waktu. Melalui apa? Melalui doa, membaca firman, atau melalui mendengarkan renungan harian seperti yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedang lakukan saat ini, dan banyak cara-cara lainnya. Lalu yang kedua, mari kita menjadikan pekerjaan sebagai bentuk dari ibadah kita. Ketika Tuhan menjadi yang utama, maka kita akan memandang pekerjaan dengan cara yang berbeda. Maka pekerjaan bukan lagi sekedar rutinitas atau beban, tapi apapun yang kita kerjakan, itu adalah bagian dari persembahan kita bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita libatkan Tuhan dalam hal kecil atau dalam hal besar. Jadikan Tuhan dasar dari setiap tindakan, keputusan, dan juga tujuan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, hari ini Tuhan meminta hal yang sederhana dari kita. Mari kita menjadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh menjadikan Dia yang terutama, maka semua hal lain akan berjalan dengan semestinya. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara, mencukupkan orang-orang yang mengutamakan Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kami. Biarlah kiranya dalam setiap pekerjaan kami, apapun aktivitas kami, Tuhan tetap menjadi pusat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya aktivitas kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Engkau menjadikannya berhasil, Engkau yang memampukan kami menghadapi segala tantangan, dan biarlah kiranya kami hanya bersandar kepada kuasa Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Engkau yang melindungi, berikan kesehatan, cukupkan segala sesuatu yang mereka perlu, jauhkan dari segala sakit dan penyakit. Ampunkan juga kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin.